Yes, gue Ferman Isoken, balik lagi di Skutomotif. Dan sekarang gue pengen ngobrolin soal mobil baru gue. Jadi gue belajar yang namanya main Mercedes-Benz. Dan belajar pertama adalah C300W204 facelift tahun 2011. Ini facelift pertama. Banyak yang bilang, kenapa nggak ngambil 190 bang? Kenapa nggak ngambil 300 CE atau bla 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 segala macam? Sesimpel jawabannya adalah gue kepengen mobil ini. Gitu ya. Jadi yang penting gue kepengen aja sih. Kayaknya seru gitu kan. Ada satu mobil MPV tinggi, Delica udah ada, wagon 2 biji segala macam. Ya buat lucu-lucuan Rahayu ada. Kayaknya sedan belum punya gitu kan. Ya udah, gue beli mobil ini aja. C300W204. Apakah murtad? Enggak dong. Soalnya BMW ada. Jadi daripada berantem, beributkan BMW dan Mercy, alangkah indahnya kalau punya kedua-duanya. Oke, C300W204 kenapa baru sekarang? Karena setelah 2 bulan pemakaian, gue menjadikan mobil ini mobil ninja, yang kemana-mana itu nggak ketahuan sama orang. Jadinya udah, biar sekut. C300W204 wagon ini punya mesin 3000 cc V6. Teknisnya nanti, gue nggak hafal. Teknisnya di VO aja ya, biar kayak YouTuber gitu. Kalau nggak hafal, di VO-in aja ya. Kayak gitulah ya. Jadi, hal-hal yang gue ganti dulu aja ya. Yang pertama ya, ini grillnya gue ganti. Pakai yang agak-agak elegan. Ini yang diamond modelnya. Terus, yang gue ganti, yang gue tambahin, ini nih. Ini gue tambahin. Side marker original. Persekutan. Agak. Ini harganya 1.300.000. Yang ini harganya berapa ya? 5 juta kalau nggak salah ya? Grillnya. Kalau ini 1.300.000 beli di e-commerce. Yang masang si Dimas. Jadi harus di-black dulu, dibuat lobang dulu buat masukin ini side marker. Terus ini yang ngecat juga Dimas semuanya nih di banyak baret-baret, tapi ada beberapa baret yang belum dicat lagi, cuma sedikit doang sih. Tadi itu banyak baret-baret halus dan sudah sekut semuanya, udah kinclong. Oke, ini ngomongin soal lampu ya. Lampu sekut banget cuy. Jadi auto leveling. Dan ini proyektor. Ada apa namanya? Daylight gitu di sini. Ini juga daylight nih. Terus gue suka banget lampunya dibandingkan model W204 yang pre-facelift. Jauh banget sih. Sekutan yang ini kemana-mana ya. Dan ini ada washer headlamp. Jadi kalau misalnya ada pencetannya di mana gue nggak tahu, sampai sekarang gue belum nemu sejujurnya. Gue mah kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya. Karena sekali lagi konten Skutomotif ini adalah gue belajar otomotif. Yang gue nggak tahu mobil, jadi ya kepengen tahu minimal. Oke. Jadi ada kebuka gitu, ini bisa dibuka, terus keluar, set, langsung bersihin si lampu. Sejujurnya gue nggak terlalu suka sama model yang daylight kayak gini sih, yang DRL gini nih. Gue nggak suka sih. Gue lebih suka yang model sebelumnya. Yang fog lamp, sepertinya gue akan ganti dengan model fog lamp tapi gue modifikasi dari lampu yang gue pengen ya, fog light yang gue pengen. Oke. Terus di sini ada aksen chrome di sini. Oke, ada sensor parking dan ini bumpernya lebih oke dibandingkan yang sebelumnya ya. Ada logo Mercedes di sini. Ya, sekali lagi kalau misalnya merek bagus tuh Jumawa nggak apa-apa. Ini Jumawa nggak apa-apa. Kalau merek lo jelek jangan terlalu Jumawa lah. Ya, mantap. Oke, sekarang kita lihat mesinnya ya. Wow, lihat tuh mesinnya tuh, V6. Oke, karena gue nggak hafal spesifikasi mesinnya, saatnya VO mesin. Mercedes-Benz W204 C300 tahun 2011 facelift mempunyai mesin yang sama persis seperti yang ada di dalam generasi W204 sebelumnya, yaitu C280. Berkapasitas 3000 cc V6 7G-tronic 7 percepatan, 228 horsepower di RPM 6000 dan torsi hingga 300 Nm di RPM 2500. Dan mobil ini mempunyai kapasitas tangki di 65,8 liter. Oke, berikutnya velg gue ganti. Velg yang ada aja. Rotiform LSR. Ini ada dopnya. Aerodis tapi lagi nggak gue pasang. Ini 19 pakai ban Axelera, beli di SM Sport, harganya 1 juta apa 1,1 gue lupa deh. Ini gue pakai 19 tipe 235 19. Nah, memang agak ngesrot kalau misalnya di sini nggak lu roll nih. Jadi harus gue roll dulu fendernya ini di Om Danet, rajanya roll fender.
ya, sekut tuh. Nah, yang gue suka dari Axelera adalah dia itu punya agak lebih di sini nih, bisa melindungi bibir dari velg. Tapi kalau misalnya ini ngomongin soal ban murah ya, kalau misalnya pengen pakai yang namanya Achilles, misalnya dia tuh lebih seru buat yang narik-narik, model yang narik. Kalau misalnya lo pengen stance atau misalnya pengen ceper banget, pengen nempel roll fender segala macam, lebih baik pakai Achilles sih. Tapi kalau pengen ngelindungin bibir velg, lebih baik pakai namanya Axelera. Karena tadinya gue pengen beli yang namanya Advan, Yokohama Advan, tapi gue lupa tipenya apa. Itu harganya 4 juta satu ban, dan ternyata tidak melindungi bibir velg. Jadi ya daripada sayang-sayangnya velg gue ya, ini ban murah tapi seru nih, Axelera. Spion. Banyak yang dikarbonin spionnya, cuman bagi gue nggak seru ya dikarbonin ya. Karena kalau spion itu kalau dikarbonin jadi lebih kembung. Karena kan dilapisin, yang otomatis tuh lebih menggembung daripada biasanya. Jadi biarkan seperti ini aja, dan ini ada lampu sen di sini. Sekut, enggak? Khas ya lampunya, W204 sekali. Oke, untuk samping gue suka simple seri C dari Mercy ya. Untuk yang W204 ini tuh seru banget. Anak mudanya dapet gitu kan, elegannya dapet, dan sampai sekarang tuh desainnya nggak ketinggalan zaman. Bisa dilihat dari samping, lekukannya tuh nggak banyak. Ada aksen chrome juga di sini. Dan untuk tipe yang ini C300 punya panoramik. Kalau nggak salah yang C250 tuh punya panoramik juga deh kalau nggak salah ya. Tapi tipe tertentu nih. Ini ada panoramik dan ini seru banget, dan ada 2 lubang untuk ini bisa dibuka nih. Oh. Nah, ini buat apa namanya? Crossbar. Gokil. Jadi nggak perlu ngebor-ngebor lagi nih. Mantep, sekut. Nah, ini fitmentnya nggak terlalu susah ya, meskipun standar mobil kayaknya depan sama belakang tuh agak lebih gondrong yang belakang sedikit, tapi nggak separah E36 gue sih. E36 tuh fitmentnya susah banget. Oh iya, ini pernya gue ganti di Midun. Harganya itu kalau nggak salah 1.500.000 kalau nggak salah. Udah sama spacernya, apa 1,6 gue lupa deh. Ini gue pendekin jadinya sekitar ya 2 jari, 1 jari setengah lah. Yang depan, yang belakang, 1 jari mepet, dan ini fitment yang pas banget. Sebenarnya yang depan tuh bisa banget dipendekin lagi, tapi gue takut tuh kayak nungging gitu. Jadi biarkan kayak gini aja. Oke. Sip, sekarang yang belakang. Oke, untuk bagian belakang, gue bikin roof spoiler. Ini nggak kayak biasanya kalau lo beli online ya, roof spoilernya. Ini lebih sporty, lebih agak nanjak sedikit, dan itu menurut gue tuh keren banget. Gue bikin di D dari Beamer House. Sekut di, ngecatnya di Dimas. Dan lupa gue ngomongin, gue ganti kaca film langganan gue, Iceberg. Karena kaca film ini nih, kalau misalnya malam, terang. Kalau siang tuh syahdu, adem. Dan mendukung sekali untuk mobil Eropa ya. Karena yang 40% itu tuh hijau elegan gitu. Nggak terlalu terang, nggak mantul, nggak terlalu mantul, tapi hijau gitu. Pokoknya keren deh yang 40% tuh. Gue suka banget Iceberg 40%. Tapi yang di sini gue pakai belakang 80, samping kanan kiri. Untuk jok kedua gue pakai yang 80 juga. Yang depan kiri kanan, supir dan sampingnya, dan depannya lagi gue pakai yang 40. Itu kombinasinya oke sih. Kalau buat lo yang kadang-kadang suka disupirin, kadang-kadang enggak gitu. Elegannya dapat, tapi privacy juga dapat ya. Sekali lagi ini C300 ya. Knalpotnya 2. Jadi memang 2 dari sononya. Kan ada yang C200 tapi di 22-in gitu. Ya nggak masalah. Gue pernah cuy, lagi lihat pengen beli mobil yang ini tapi yang 2 pintunya. W204 yang facelift tapi yang 2 pintunya, ada 2 knalpot C180. Tapi yang di sono knalpotnya palsu. Yang penting gaya. Oke, nggak apa-apa. Lampunya sekut banget. LED di sini. Tuh, dan ini ada sensor parkir di bumper, ada aksen chrome juga. Nggak terlalu robot lah untuk tipe yang ini nih, gue suka banget sih. Yang W205 tuh udah agak-agak nukik-nukik ya, apalagi yang baru-baru ya. Kecuali yang wagon sih, karena wagon nggak pernah salah di mata saya. Enteng banget nih mukanya nih. Enteng sekali. Oke, ini ada segitiga pengaman, apa sih? Warning triangle. Ada di sini, masih lengkap.
Gue dapat mobil ini sih halus banget nih cuy. Mobil ini udah ganti oli, udah ganti oli transmisi, oli mesin, semuanya udah diganti segala macam dan ini enak banget. Dan gue tidak mengalami kendala sih di mobil ini. Sini bagasinya lumayan lah. Dan ini bisa ditidurin nggak sih ya? Gue nggak tahu apakah kursi yang setengah ini bisa ditidurin rata. Kayaknya sih bisa ya, cuma gue nggak tahu lubangnya di mana. Lubangnya apa sih tuasnya? Ini ada hook di sini, 2. Dan oke lah, ini ada buat P3K di sini. Dan ini ada ban serep dan ada ruang bagasi yang bisa naruh sepatu atau apapun di sini ya. Manis. Ya sederhana sih C300 ini W204 nih. Sekut. Dari belakang kita menuju ke dalam. Oke, di pintu ini ada door seal plate warna chrome, aksen chrome. Dan plastiknya belum dibuka. Wow, sekut. Ya gak? Terus bisa lihat di sini banyak banget. Nah, ini tombol-tombol semua ada di pintu nih ya untuk pengaturan yang namanya kursi. Ini depan, maju mundur. Tuh. Semuanya ada di sini. Ini ada memori juga. Ini buat central lock. Aksen chrome di sini. Enggak chrome sih ya, silver chrome ya. Ini warna-warna yang sangat gue suka sih. Terus panelnya kayu-kayu hitam. Sekut sih. Dan ini jahitan asli tentunya. Dan tombol ini buat ngebuka bagasi belakang. Tekan yang lama baru kebuka. Ini soft touch di sini. Speaker Harman Kardon. Manis. Ada Twitter di sini juga. Sekut. Oke, sekarang kita menuju ke dalam. Kunci itu kayak gini kuncinya. Nah, agak jumawa ya. Merek-merek besar tuh harus jumawa seperti ini cuy. Kuncinya. Jadi gue baru pertama kali main Mercy. Jadi banyak noraknya gue. Oke, kita mulai dari setir dulu. Ini bisa naik turun, maju mundur, dan semuanya elektrik. Ih, sekut. Setirnya mantep banget cuy. Mewah sekali ya. Wow. Ini hitam, terus ada aksen kulit yang lain. Terus ini ada silver chrome di sini. Manis. Ini ada mode, ada telepon, ada tombol volume, semuanya ada disokin. Lengkap. Ya, dan gue baru tahu ya kalau misalnya Nora. Baru main Mercy. Biasanya kan kalau sen itu kiri kanan segala macam, mobil Jepang sama Eropa beda ya. Dan ini semuanya Mercy ada di sebelah kiri semua. Termasuk yang namanya wiper, pengaturan wiper. Oke, ada pedal shift di sini. Kalau nggak salah yang tipe C200 ya, yang 1800 cc, kalau nggak salah nggak ada deh, nggak ada pedal shift. Ini ada pengaturan lampu di sini. Terus ada khas Mercy ya, rem kaki tapi ngerilisnya pakai tangan. Tuh, rem kakinya di sini. Parking brake, terus ngerilisnya di sini nih. Ini dashboardnya simple. Ini full color semuanya dan ini lengkap semuanya di sini. Tuh. Bisa lihat jarak. Terus konsumsi bensin. Menarik. Dan mungkin agak berbeda dari semuanya adalah gue menambahkan yang namanya head unit Android dan ini lumayan canggih, kalau nggak salah udah 4 atau 8 GB gitu ya. Lupa gue. Ini beli di V Audio di Guntur. Harganya 15 juta. Dan seru banget cuy. Serunya adalah banyak yang bilang pakai ini jelek karena asli itu udah keren gitu, udah menyudut, terus segitiga di sini gitu kan. Tapi gue itu tuh orang yang sangat fungsional. Jadi gue butuh Waze, gue butuh Google Maps, gue butuh Spotify, gue butuh apapun itu dari handphone gue. Dan ini bisa Apple CarPlay tapi wireless ya. Sekut banget. Ini seru cuy. Bisa semua aplikasi Android ada di sini. Ini buat buat tampilan standarnya Mercy. Begini.
Terus kalau kita mau ke dashboard, wih, misalnya, juga ikut ada di sini, bagus sekali. Dan serunya di sini kalau misalnya ada check engine atau apa namanya tanda-tanda dari mobil ini, kayak misalnya nih seat belt gitu segala macam, dan muncul semua di sini cuy. Ini sekut banget nih head unit nih, pinter banget. Ada jam, ada suhu di luar, mantep nih. Ya gak? Oke. Ini ngomongin AC. Ini ada panel-panel kayu di sini berwarna hitam. Terus ada aksen silver chrome di sini, dan ini lengkap di sini, dan balik lagi ke head unit ya. Head unit ini tuh semua fungsi radio dan fungsi di sini tuh tetap terpakai gitu. Ada, gue lihat di YouTube gitu, banyak orang yang mempertahankan ininya, tapi dia masang head unitnya di sini nih. Dan menurut gue sih lebih jelek ya, karena di sini nih yang seru sih menurut gue sih. Lebih fungsional sih, yang pasti. AC dual zone, manis. Ini ada parking off. Kalau misalnya lo annoying sama bunyi tut 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 tut, kalau ada motor samping lewat gitu bisa dimatiin. Dan inilah tombol yang mengubah segalanya. Gila cuy, nanti kita coba ya. Ini mobil bangsat banget asli, bangsat banget. Cepat banget, kenceng. Oke, tombol-tombol ini seperti nggak usah gue jelasin ya. Ada laci di sini kecil, asbak. Terus ada power outlet di sini. Terus ada mode manual. Terus di sini joysticknya. Tuh, bisa diubah cuy. Misalnya mau Science. Yoi, sebuah pengaturan ada di sini nih. Joystick. Seru. Ini ada rolling door. Kayak ruko. Ya, menarik lah, cukup buat naro-naro untuk apa ya? Cup holder di sini bisa sih. Ada tombol 2 di sini. Ada laci juga. Dan gua beli laci ini di FJB. Lumayan ada tempat koin, bisa ini jadi kayak lacinya 2 tingkat gitu. Dan di sini lacinya ya standar lah, nggak dalam-dalam amat. Tapi ini ngebantu nih, ada laci ini. Joknya, posisinya menurut gue sih udah oke banget. Lo pasti selalu ya kalau misalnya orang-orang tuh kenapa nggak ini sih, mending ini tahu, mending itu tahu, mending ini tahu, mending itu tahu, beli ini mobil aja gitu kan, beli mobil itu aja gitu kan. Kayak gitu kan, banyak yang komen-komen gitu pasti kan. Jadi kayak ya mereka maunya beli ketika ada orang atau konten kreator yang lagi review mobil, lagi pengen beli mobil ini, berarti dia lagi pengen beli mobil itu gitu kan. Banyak juga sih yang minjem mobil untuk di review gitu kan. Dan nggak masalah. Kan mungkin emang reviewer mobil. Kalau gue kan lebih ke modifikasi ya. Meskipun ada beberapa mobil teman yang gue review tapi yang gue pengen banget gitu. Di sini ada lampu sun visor-nya dan lampunya cukup lengkap. Cukup lengkap ya. Dan ini menarik nih. Pertama dibuka dulu. Terus baru sunroof, moonroof atau apalah namanya, dan sampai belakang cuy, panoramic sunroof. Manis, manis. Gue agak nyaman sih, agak nyaman ya, bukan berarti nyaman banget ya. Ini agak nyaman dengan kursinya dan itu nggak apa-apa banget. Pantat gue nggak gede-gede amat, tinggi gue tuh 180. Dan kaki gue masih nyaman di sini. Dan sekali lagi kalau misalnya seri C emang paling enak untuk dipakai di dalam kota ya, terutama buat lo yang rumah itu masuk-masuk gang-gang sempit, cuma muat 1,5 mobil. 1,5 mobil dalam artinya kalau misalnya ada mobil yang berhadap-hadapan, lo harus mepet dulu banget nunggu dia lewat baru lo masuk gitu ya. Nah rumah gue muatnya 1,5 mobil. Oke. Dari depan kita menuju ke baris kedua. Nah, ini bangku baris kedua. Persekutan. Oh, ini ada buat kursi bayi di sini nih. Isofix. Gue sering pakai driver dengan mobil ini dan masih nyaman banget sih. Ada tweeter, ada speaker, Harman Kardon juga. Dan ada laci kecil banget. Cuma muat naruh handphone di sini. Dan ada tutup buka kaca di sini. Dan ada back pocket di sini.
yang desain belakangnya tuh seru banget, kayak melengkung sedikit gitu. Asoy. Ada asbak, ada power outlet, ada AC di sini, dan ya gini-gini aja lah. Nggak ada. Ini deh. Set. Wow. Sekut. Bisa gini. Naruh minuman. Sejujurnya, gue baru nemu fitur ini. Gue biasa naruh kopi di sini. Norak. Kita balikin lagi. Oh, ada kantong kecil di sini ya. Menarik. Ya nggak begitu istimewa lah. Tapi posisi duduk tuh biasa aja. Atasnya masih ada sisa sedikit. Dan headrestnya bisa dinaik turunin. Jujur sih kalau tidur di belakang sih agak pegel ya leher ya. Jujur aja. Makanya gue sering ngeganjel pakai bantal di sini, dan di leher gue dikasih bantal lagi buat leher gitu kan. Jadi membantu. Kalau kayak gini tidur gitu nggak nyaman sih. Nggak nyaman. Oh ya, ini seat beltnya bisa naik turun yang depan nih. 3 titik. Belakang seat belt 3 titik. Persekutan, oke. Luarnya udah, dalamnya udah. Sekarang kita akan bawa C300 ini W204 buat sedikit muter-muter dan sedikit kenceng ya. Sedikit aja, ya. Oke, let's go. Gue menemukan sebuah perbedaan yang sangat mendasar ya di antara Mercedes dan BMW. Kalau Mercedes tuh, ketika lo mengendari Mercedes lo terlihat mature atau dewasa gitu. Tapi ketika lo mengendari BMW, lo terlihat muda selamanya. Itulah perbedaan mendasar dari dua merek ini. Gue bisa bilang, seri C ini C300 W204 itu fun to drive banget ya. Menyenangkan sekali ngebawanya. Belok-belok segala macam, nyelap-nyelip tuh masih enak banget dengan mobil ini. Dan ya sekali lagi dimensinya nggak sebesar E tentu pastinya. Dan ini sangat enak dikendarai sendiri atau disupirin. Masih oke lah kalau disupirin. Banyak yang bilang kalau misalnya Mercy itu nggak enak kalau misalnya bawa sendiri, enak disupirin, terutama seri E atau S gitu kan. Tapi tergantung lu sih, kalau menurut gue ya. Karena sah-sah aja ketika lo mencintai mobil lo gitu kan. Lo bawa sendiri pun sah-sah aja, seperti gue bawa Alphard gitu kan. Sah-sah aja. Dan kalau kita lihat di Jepang gitu kan, orang-orang bawa Alphard sendiri, ibu-ibu gitu kan, lagi kerja bawa sendiri gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya sih. Tergantung kultur di masing-masing negara kali ya. Gitu. Posisi duduk tuh enak banget cuy. Wow, menyenangkan sekali. Bawa mobil ini udah 2 bulan. Sekali lagi sengaja nggak gue taruh di YouTube atau post di Instagram. Cuma teaser-teaser dikit aja di Twitter. Oke. Kita tutup dulu. Enak banget asli bawa mobil ini, enak banget. Dari dari berhenti ke maju tuh kayak langsung tuh, nggak ada jeda. Ya mungkin karena mesinnya 3000 cc kali ya. Asik cuy, asik banget mobil ini. Sorry ya Mercedes, gue meng-underestimate lo sebelumnya. Ternyata sekut juga mobil ini. Standar Eropa, kualitas kedapnya tuh oke banget. Oke banget. Semua material interior segala macam itu oke banget. Eropa nggak pernah salah emang. Asli ini mobil untuk stop and go tuh enak banget sumpah. Parah. Nah sekarang kita akan sedikit ngebut lah di jalan tol masuk. Jalan tol favorit kita semua, Andara. Enak buat syuting. Ini gue pakai per yang dipendekin, ya pasti nggak limbung. Sebelumnya pun pakai per standar juga nggak limbung. Enak banget cuy buat ngebut. Asli, buat ngejar waktu tuh enak banget. Nah ini gue ngebut tanpa pakai sports mode. Itu ngebut tanpa pakai sports mode. Nanti kita pakai sports mode ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tombol yang mengubah segalanya.
enteng banget, parah. Gak berani gue, gila enteng banget. Gak berani gue, gak berani. Tapi enteng banget sumpah. Udah ya. Udah ya guys ya. Gokil. Dan yang kerennya lagi nih, mobil ini ngebut banget cuy. Ngebut banget, tadi gue lagi takut banget. Katro. Ini ngebut banget mobil. Yang sekutnya mobil ini ngebut tapi nggak boros. Gue tuh ya hari-hari gitu macet segala macam. Bensinnya 1 banding 8. Paling boros 1 banding 7. Anjing sih ini mobil nih. Kalau lagi luar kota gitu kan, ya luar kota sih gue paling Bogor doang ya. Cibinong gitu. Itu 1 banding 10, 1 banding 11. Gokil nih mobil, gokil asli. Ya, jadi begitulah kesan memakai mobil C300 W204 facelift. Gue sangat puas akan mobil ini, beneran puas, nggak bohong. Tapi dengan berat hati, mobil ini akan gue jual seharga 300 juta lebih. Ya nggak gede-gede lah, 300 juta lebih, dikit, nggak lebih gede gitu. Jadi kalau misalnya mau beli, silakan hubungi Heru nih di showroom Blok M Mall, bursa mobil Blok M Mall, di bawah tanah itu loh yang banyak mobil-mobil antik. Ya pasti tahu ya kalau misalnya gue beli mobil, gue rawat dengan sepenuh hati, gue jaga, ya gak? Ini mobilnya udah gue ganti oli transmisi, mesin, udah gue servis segala macem, baru 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Tapi gue lepas karena ada sesuatu dan lain hal ya. Begitulah. Sekali lagi, gue akan jual mobil ini 300 juta lebih dalam keadaan standar. Head unit gue copot, grill gue copot, velg gue copot. Gue ganti yang bawaannya aja. Oke. Jadi terima kasih nih yang udah nonton Sik Otomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share konten ini teman-teman lo. Sampai jumpa di Sik Otomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Jadi alasan kenapa gue jual mobil ini adalah mobil ini enak banget. Dan sekali lagi alasan gue jual mobil ini adalah karena gue udah ngambil ini tipe yang sama, tahun yang sama, tapi berbuntut semok. C300 Estate atau Touring atau Wagon.